Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Bapak Sukemi Kamto Sudibyo. Tentunya dalam kuliah online akuntansi bisnis. Akuntansi bisnis pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi perhitungan SHU dana anggota. Jadi kalau pada pertemuan yang sebelumnya telah saya jelaskan mengenai SHU secara lengkap, baik mulai dari pengertian SHU, bagaimana untuk menghitung SHU, sekarang mengenai implementasi perhitungan SHU khusus dana anggota. Di dalam implementasi perhitungan SHU dana anggota, tentunya untuk yang pertama nanti akan saya jelaskan petunjuk praktis guna menghitung SHU dana anggota. Berikutnya untuk mengenai perhitungan khusus yang diterimakan salah satu atau beberapa anggota dalam koperasi. Bagian yang pertama di sini mengenai penjelasannya, yaitu di dalam menentukan besarnya proporsi SHU untuk dana anggota itu berdasarkan dua komponen utama, yaitu berdasarkan perhitungan komponen dasar transaksi, yang kedua berdasarkan komponen jasa modal. Jadi untuk pada intinya SHU yang diperuntukkan untuk anggota, itu untuk anggota akan mendapatkan dua perhitungan SHU dari dana anggota, yaitu perhitungan berdasarkan jasa transaksi yang telah dilakukan, yang kedua berdasarkan perhitungan jasa modal. Nanti antara perhitungan jasa modal dan SHU jasa transaksi itu akan ditotal, yaitu yang akan diberikan kepada anggota. Berikut ini untuk merupakan rumus perhitungan dari jasa transaksi. Jadi alokasi SHU ke anggota itu berdasarkan rumus dasar jasa transaksi sebagai berikut. SHU jasa transaksi yang diterimakan ke anggota yaitu bagian SHU atas jasa transaksi dibagi total transaksi anggota. Sedangkan untuk menghitung yang rumus dasar SHU jasa modal, yaitu bagian SHU atas jasa modal dibagi total modal anggota. Di sini untuk yang paling berpengaruh itu nanti pada bagian SHU atas jasa transaksi. Artinya semakin tinggi transaksi anggota kepada koperasi, nanti juga akan mendapatkan bagian SHU atas transaksi yang lebih tinggi. Jadi artinya SHU yang diterimakan juga lebih tinggi SHU atas jasa transaksi. Sama halnya kalau untuk yang bagian SHU atas jasa modal, semakin lama suatu anggota itu juga akan mendapatkan bagian SHU jasa modal yang lebih tinggi. Jadi saya tekankan di sini mengenai petunjuk praktis yang pertama, harus dipahami rumus perhitungan dasar SHU jasa transaksi dan SHU jasa modal. SHU jasa transaksi tadi intinya SHU yang diterimakan kepada anggota atas dasar perhitungan besarnya transaksi anggota tersebut. Terus kalau untuk yang SHU jasa modal yang diberikan kepada anggota itu berdasarkan jumlah jasa modal yang telah dimasukkan anggota kepada koperasi tersebut. Intinya
Kalau semakin tinggi transaksi, ya nanti akan mendapatkan SHU jasa transaksi yang besar. Terus semakin lama menjadi anggota, SHU jasa modal juga akan mendapatkan yang lebih besar. Jadi untuk masing-masing anggota ini nanti untuk mendapatkan SHU jasa transaksi dan SHU jasa modal masing-masing tidak sama. Mengapa? Karena tadi kan sudah saya jelaskan, masing-masing berdasarkan besarnya transaksi dan masing-masing besarnya modal yang telah ditanamkan masing-masing anggota kepada koperasi. Begitu ya, mengenai rumus dasar. Setelah memahami rumus dasar, langsung kita masuk pada implementasi perhitungan SHU dana anggota. Nah, sebelum saya lanjutkan, tentunya di sini saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir saat ini, hadir tepat waktu. Dan terima juga yang sudah like dari kuliah online pada pagi ini. Saya lanjutkan. Contoh kasus, Koperasi Stekom adalah koperasi konsumen yang berlokasi di wilayah Kendal misalkan. Koperasi Stekom tersebut menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari baik kepada anggota maupun masyarakat sekitar yang bukan anggota. Pencatatan pada bulan Januari 2012, staf akuntansi koperasi menyajikan data yang berkaitan dengan aktivitas selama tahun 2011. Pada tahun 2011 sudah diadakan pencatatan terus-menerus selama setahun, sehingga pada awal Januari di sini staf akuntansi merekap laporan keuangan koperasi dengan mendapatkan data penjualan kepada anggota yaitu 850 juta. Penjualan kepada non-anggota 315 juta. Terus setelah dihitung, SHU dari anggota koperasi 123 juta. SHU dari non-anggota 57 juta. Jadi setelah ada penjualan, setelah ada biaya dan lain sebagainya, SHU untuk koperasi Stekom, SHU dari anggota koperasi didapatkan nominal 123 juta, SHU dari non-anggota 57 juta. Ini kita perhatikan. Nanti untuk penjualan yang kepada anggota, pertama ini 850 juta. Terus kita perhatikan di sini total dari SHU yang anggota koperasi maupun yang non anggota. Totalnya berarti 180 juta. Jadi kita pegang dua komponen dulu, yaitu komponen penjualan kepada anggota dan total SHU. Setelah diadakan perekapan pembukuan, berikutnya untuk anggaran dasar koperasi tersebut telah menetapkan pembagian alokasi SHU sebagai berikut. Nah, jadi pada koperasi Stekom ini untuk mengenai objek alokasi SHU-nya mulai dari dana anggota sampai dana sosial. Dana anggota itu terbagi jasa modal dan jasa penjualan atau jasa dari transaksi tadi. Terus ada cadangan pengurus, dana pegawai, maaf ini cadangan koperasi ya, dana pendidikan koperasi, dana pembangunan daerah kerja, dan dana sosial. Proporsinya di sini untuk dana anggota totalnya mendapat 50%, dibagi untuk
50%-nya ini 40% alokasi untuk jasa modal, 60% untuk jasa penjualan. Cadangan koperasi 10%, dana pengurus 10%, dana pegawai 10%, dana pendidikan koperasi juga 10%. Dana pembangunan daerah kerja dan dana sosial masing-masing 5%. Ini kita total untuk sudah benar 100%. Jadi dana anggota intinya mendapat bagian 50%. Dari 50% ini 40%-nya jasa modal, yang 60%-nya untuk jasa penjualan. Jadi yang pertama dilakukan staf akuntansi di sini untuk menetapkan transaksi total penjualan dan SHU. Yang kedua untuk mendapatkan data objek alokasi SHU. Setelah dua langkah kita kerjakan, ini untuk kita menotal dari untuk data-data yang ada pada koperasi Stekom. Koperasi Stekom di sini misal memiliki 300 orang anggota koperasi. Setiap anggota wajib menyetorkan simpanan pokok Rp100.000 dan simpanan wajib Rp25.000 per bulan. Di sini untuk kriterianya supaya bisa mengetahui mengenai modal dari masing-masing dan total dari modal koperasi yang telah diterima. Contoh simpanan sampai akhir Desember 2011, total simpanan pokok dan simpanan wajib yaitu 70 juta. Jadi mulai dari awal berdiri sampai tahun 2011, total simpanan pokok yang ada pada koperasi dan wajib yaitu ada 70 juta. Berikut ini mengenai implementasinya, yaitu ada anggota sebanyak 2 misalkan ya. Ini saya ambilkan 2 anggota dari 300 anggota tadi, yaitu ada Tuan Abdul dan Nyonya Neni. Berikut ini merupakan kartu simpanan dari Tuan Abdul. Nah, pada 5 Juli ini Tuan Abdul masuk bayar simpanan pokok 100.000. Terus Agustus, September, Oktober, November, Desember membayar simpanan wajib masing-masing 25.000. Sehingga untuk Tuan Abdul ini saldo simpanan ada 225.000. Berikutnya untuk anggota yang kedua misalkan Nyonya Neni. Ini masuk mulai bulan Maret, simpanan pokok 100.000, April sampai dengan Desember untuk membayar simpanan wajib, sehingga untuk saldo dari Nyonya Neni 325.000. Jadi Nyonya Neni mulai masuk bulan Maret, untuk Tuan Abdul menjadi anggota mulai bulan Juli. Jelas di sini ya, untuk perbedaan ada pada saldo simpanan. Tentunya saldo simpanan lebih tinggi untuk yang lama menjadi anggota, yaitu Nyonya Neni. Karena untuk Tuan Abdul kan baru Juli hanya 225.000, untuk Nyonya Neni 325.000. Ini kita catat. Untuk total simpanan Tuan Abdul 225.000, total simpanan Nyonya Neni 325.000. Terus ada pencatatan selama tahun 2011 Tuan Abdul bertransaksi dengan koperasi Stekom yaitu 1.825.000. Sedangkan catatan transaksi pembelian Nyonya Neni yaitu 1.050.000. Nah,
Setelah diadakan pencatatan, tadi berdasarkan pembukuan-pembukuan yang ada, sekarang kita siap untuk menghitung implementasi SHU tiap-tiap anggota. Pertama kita total SHU dulu. Tadi ada SHU dari anggota 123 juta, SHU dari non-anggota 57 juta, sehingga total SHU ada 180 juta. Langkah yang kedua kita menghitung nilai rupiah dari masing-masing alokasi. Nah, tadi totalnya 180 juta, berarti untuk dana anggota akan menerima bagian 50%, yaitu 90 juta. 90 juta ini dibagi 40%, untuk jasa modal 36 juta, untuk 60%-nya 54 juta. Pas ya, jasa modal ditambah jasa penjualan 90 juta. Bagian SHU 50% dari total SHU 180 juta. Ingat 180 juta ini SHU baik dari anggota maupun dari non-anggota. Alokasi cadangan koperasi sampai dana pembangunan kerja, ini kan ada 10% dan 5%, dana sosial juga 5%. Cadangan koperasi mendapatkan alokasi 18 juta, dana pengurus 18 juta, dana pegawai 18 juta, dana pendidikan koperasi juga 18 juta. Sedangkan yang 5% mendapatkan alokasi 9 juta masing-masing. Sehingga kalau kita total di sini nilai rupiahnya harus pas 180 juta. Sesuai dengan nilai total SHU pada koperasi Stekom tersebut. Proporsi juga harus 100%. Setelah dilaksanakan langkah kedua, perhitungan nilai nominal dengan benar masing-masing alokasi, berikutnya kita membuat ayat jurnal dulu. Ayat jurnal yang dibutuhkan pada awal Januari yaitu sisa hasil usaha pada masing-masing alokasi. Sisa hasil usaha pada dana anggota, cadangan koperasi, dana pengurus, dana pegawai, dana pendidikan koperasi, dana pembangunan daerah kerja, dan dana sosial. Nah, ini untuk 180 juta SHU-nya, dana anggota 90 juta, sampai dana sosial 9 juta rupiah. Begitu ya. Nah, berdasarkan hitungan proporsi alokasi tadi, kita mendapatkan dana anggota tadi kan 90 juta. Nah, ini untuk 90 juta, itu nanti akan dibagi-bagi kepada setiap anggota koperasi sesuai dengan masing-masing kontribusi anggota terhadap koperasi. Nanti untuk pembagiannya akan diukur berdasarkan jasa modal dan jasa penjualan masing-masing anggota. Jadi intinya nanti pada contoh anggota, misalkan untuk SHU Tuan Abdul dan Nyonya Neni, itu akan berbeda satu dengan lain jumlah SHU-nya. Nah, ini kita hitung mengenai SHU yang diterima anggota, yaitu contohnya Tuan Abdul dan Nyonya Neni. Setelah kita menghitung terlebih dahulu modal koperasi, total modal, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib sampai akhir periode, tadi kan ketemu 70 juta. Terus untuk jasa modal total yang dibagikan, yaitu ada 36 juta. 36 juta ini silakan dilihat pada tabel alokasi SHU untuk yang jasa modal total. Nah, ini 36 juta.
Berikutnya untuk mengenai total penjualan anggota tadi sudah ada di atas, yaitu 850 juta, sedangkan untuk jasa transaksinya yaitu 54 juta. Kita lihat dulu di sini untuk mengenai total penjualan tadi sudah saya informasikan di atas. Untuk yang berkaitan dengan soal ini yang pertama. Nah, ini total penjualan kepada anggota kita ambil di sini 80 juta. Sedangkan 54 jutanya kita lihat pada proporsinya. Lah ini. Setelah kita memahami keduanya, sekarang tinggal kita hitung untuk SHU kepada Tuan Abdul. SHU kepada Tuan Abdul, tadi kan rumus ngitungnya jasa modal anggota, yaitu modal anggota dibagi total modal yang dimiliki koperasi kali jasa modal total yang dibagi. Karena modal anggota yaitu 225.000 dari total betul, sehingga untuk angka pertama kita masukkan 225.000 ini, yaitu hasil dari simpanan pokok dan simpanan wajib Tuan Abdul kepada koperasi. Dibagi total modal keseluruhan yang ada pada koperasi kali tadi alokasi dana untuk jasa modal 36 juta. Sehingga Tuan Abdul dari SHU jasa modal anggota mendapatkan 115.714 rupiah 285 sen. Kalau berdasarkan SHU jasa penjualan anggota, transaksi anggota 108.250, total yang transaksi anggota 850 juta kali alokasi penjualan yaitu ada 54 juta ketemu 115.981 176 sen. Sehingga untuk SHU dari total Tuan Abdul yang diterima yaitu 235.467, kita bulatkan 231.700 rupiah, yaitu dari angka SHU jasa modal ditambah jasa transaksi. Sama untuk yang SHU yang diterima Nyonya Neni, ini untuk nominal dari modal Nyonya Neni yaitu 325.000, sehingga Nyonya Neni mendapatkan 167.857 sen. Kalau untuk jasa penjualan anggota, transaksi anggota Nyonya Neni yaitu 1.050, sehingga mendapatkan SHU jasa penjualan kepada anggota yaitu 66.705 rupiah 88 sen. Sehingga total SHU yang diterima Nyonya Neni yaitu 233.850 rupiah, yaitu jasa modal tadi ditambah SHU jasa penjualan atau transaksi. Jika masing-masing SHU yang diterima Tuan Abdul itu untuk diterima tunai dan Nyonya Neni di jurnal yaitu dana anggota Tuan Abdul pada kas dan dana anggota Nyonya Neni pada kas, sesuai pada total masing-masing yang diterima SHU tiap anggota tadi. Tapi kalau untuk dimasukkan ke simpanan sukarela, yang menjadi dana anggota Tuan Abdul pada simpanan sukarela Tuan Abdul. Nanti kalau Nyonya Neni ya dana anggota Nyonya Neni pada simpanan sukarela Nyonya Neni. Jadi SHU itu bisa diterimakan secara tunai atau langsung dimasukkan kepada simpanan sukarela sesuai dengan kehendak masing-masing anggota. Sebagai kesimpulan, setelah mempelajari implementasi perhitungan SHU, supaya SHU-nya itu dilakukan dengan adil dan sesuai dengan undang-undang, maka koperasi harus memiliki catatan baik nilai penjualan kepada anggota maupun non-anggota. Terus memiliki pencatatan
nilai penjualan kepada anggota itu nanti menjadi dasar perhitungan SHU jasa transaksi penjualan. Terus koperasi harus memiliki dari nilai penjualan masing-masing anggota. Terus koperasi harus memiliki simpanan pokok dan simpanan wajib untuk mengetahui jasa modal. Ini untuk saya ambilkan kesimpulan dari Bapak Rudianto ya, dalam bukunya Akuntansi Koperasi. Jadi supaya menghitung koperasi dengan cepat dan benar, adil dan sesuai dengan undang-undang, intinya koperasi harus selalu membuat pembukuan setiap saat. Simpanan dicatat, transaksi dicatat, penjualan anggota non-anggota dicatat, total modal dicatat, setiap transaksi dari anggota juga dicatat. Nah, ini untuk merupakan kesimpulan dari perkuliahan pada hari ini. Nah, sebelum saya akhiri, tentunya di sini kan kita akan masuk pada putaran yang kedua. Saya akan menjelaskan apa yang utama pada hari ini mengenai implementasi perhitungan untuk dana anggota. Langsung saja saya gulung paling atas. Jadi pada implementasi perhitungan SHU dana anggota ini, saya harapkan untuk yang menyimak atau nanti menonton dari video saya bisa menghitung SHU khusus dana anggota secara benar. Kalau untuk menghitung yang alokasi lain sudah masuk pada alokasi proporsi, dihitung dengan mudah sesuai proporsinya. Jadi implementasi perhitungan SHU anggota ini, yang pertama silakan dipahami rumusnya. Menghitung SHU untuk jasa transaksi, SHU untuk jasa modal. SHU jasa transaksi rumusnya, ini transaksi yang telah dilakukan anggota dibagi total transaksi. Kalau SHU jasa modal, modal yang telah diberikan kepada koperasi dibagi total modal anggota. Ini mengenai implementasinya pada contoh kasus. Yang pertama, staf akuntansi harus bisa merekap dari transaksi-transaksi pada koperasi, bisa merekap menghasilkan laporan penjualan kepada anggota, non-anggota, maupun SHU masing-masing dari anggota dan non-anggota. Terus, staf akuntansi sudah harus mengetahui alokasi dari SHU. Berikutnya kita harus bisa mengetahui berapa total simpanan pokok dan wajib yang sudah masuk pada koperasi. Terus kita harus memperhatikan total modal dari masing-masing anggota. Dan untuk masing-masing dari transaksi anggota. Setelah didapatkan data-data yang tadi, mulai dari laporan penjualan, laporan SHU, terus mengetahui total modal koperasi, mengetahui total modal masing-masing anggota dan transaksi masing-masing anggota, kita siap untuk implementasi menghitung SHU. Langkah pertama kita hitung total SHU dari SHU anggota ditambah non-anggota. Langkah kedua kita hitung nilai rupiah berdasarkan masing-masing alokasi. Harus proporsinya 100% dan nilai rupiah harus sesuai dengan nilai total SHU. Berikutnya kita harus bisa menghitung yang kita pahami di sini pada alokasi untuk jasa modal dan jasa penjualan.
Ya, ini untuk jasanya tadi ada jasa modalnya 36 juta, untuk jasa modalnya yang dibagi 54 juta, total penjual berdasarkan staf informasi 800, staf akuntansi 850 juta. SAU Tuan Abdul kita tinggal masukkan total modal Tuan Abdul dibagi total modal koperasi kali alokasi pembagian SAU jasa modal. Ini untuk yang jasa penjualan. Jadi transaksi anggota Tuan Abdul dibagi total penjualan kepada anggota, terus untuk dikali alokasi jasa penjualan. Ini Tuan Abdul menerima 231.700. Lakukan hal yang sama kepada Nyonya Neni. Nyonya Neni mendapatkan 233.850 rupiah. Terus silakan di jurnal. Ini kalau diterimakan tunai pada kas, kalau dimasukkan ke simpanan sukarela yaitu pada simpanan sukarela. Yang penting untuk supaya perhitungan SAU bisa berjalan lancar, untuk koperasi nanti harus melaksanakan pencatatan terus-menerus supaya bisa mendapatkan nilai penjualan total dan nilai transaksi masing-masing anggota. Dan untuk dari total modal koperasi yang telah masuk dan total modal masing-masing anggota dari simpanan wajib dan simpanan pokok. Demikian untuk mengenai implementasi perhitungan secara cepat SHU untuk anggota. Semoga yang saya sampaikan tentunya mudah dipahami dan ada manfaatnya. Terus kalau ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini bisa dilanjutkan presensi pada siakat online. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Dadah.